Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, pada hari Minggu ini kita kembali diajak oleh Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, mengikuti Dia dengan setia. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengalami penderitaan. Lalu Petrus menarik Yesus dan mengatakan, "Kalau bisa hal itu jangan menimpa dirimu." Tetapi Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pikiran kita sebagai seorang manusia adalah ketika kita mengikuti Tuhan, hidup kita semua menjadi aman dan damai. Ketika kita mengikuti Tuhan, harusnya hidup kita penuh dengan kebahagiaan, dijauh dari segala mara bahaya, dari segala persoalan hidup. Tetapi tidak demikian. Mengikuti Yesus jelas pada hari ini ditekankan sekali lagi untuk kita. Mengikuti Dia berarti memikul salib dengan setia dan mengikuti Dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengikuti Tuhan berarti kita ditantang untuk berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Allah, yaitu mengikuti putranya dengan setia apapun yang terjadi. Entah itu dalam kebahagiaan, entah itu dalam sukacita, kita iringi putranya dengan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan kedua pada hari ini, Tuhan menekankan kepada kita, mengajak Anda dan saya, agar kita juga mempersembahkan hidup kita menjadi satu persembahan yang luar biasa indah kepada Tuhan sendiri. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, persembahan yang paling indah untuk Tuhan ataukah tidak? Sebagai orang muda, sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda, menjauhkan tubuh Anda dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minum-minuman keras, narkoba, dan hal-hal yang lain? Kita diajak selalu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan untuk melalui semuanya itu kita harus memikul salib. Karena apa? Kita berjuang untuk meninggalkan egoisme pribadi kita, meninggalkan keinginan kita, dan itulah salib. Karena keinginan kita merupakan keinginan duniawi, berbeda dengan keinginan Allah sendiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikuti Dia berarti memikul salib dan menyangkal diri dalam kehidupan kita. Apakah semuanya itu ada faedahnya bagi kita? Ada, Bapak Ibu. Dengan memikul salib dan menyangkal diri, kita akan memperoleh kebahagiaan di surga. Ini satu-satunya jalan untuk memperoleh kebahagiaan di surga. Maka mari, kalau saat ini kita berjuang untuk melupakan salib atau menjauhkan diri kita dari segala persoalan salib hidup kita, mari kita berjuang untuk memikul itu dengan setia sambil mengikuti Tuhan kita. Karena percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda memikul sendirian salib itu. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada Anda, kalau saat ini salib Anda begitu berat, katakanlah, Tuhan, mari pikul bersama saya salib ini Tuhan. Agar saya tidak membuang salib ini, tetapi saya tetap setia memikul salib ini bersama-sama dengan Engkau sampai kepada kehidupan yang abadi. Mari Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, persembahkanlah tubuhmu, pikulah salibmu, dan sangkalah dirimu. Maka engkau akan memperoleh kebahagiaan di surga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami telah Kau segarkan dengan santapan surgawi. Semoga santapan cinta kasih ini memperteguh hati kami, serta membangkitkan kami untuk mengabdi Engkau dan melayani saudara-saudara kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin.